Setelah selesai diwawancara, lantas ia pun pergi ke acara selanjutnya, yaitu menemui kepala departemen untuk menentukan film yang akan dimainkan berikutnya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan seorang aktor ternama yang juga merupakan kartu as perusahaan ini. Dia bernama Song Hana. Dia terlihat pendiam dan seperti tidak peduli dengan sekitarnya. Kehadiran Kim Man Seok pun tak ia hiraukan meski mereka sedang berduaan di dalam lift. Diam-diam dirinya menatap si gadis itu dan melihat judul naskah yang sedang dibacanya, yaitu Gadis Sungai Seine, sebuah judul film yang sepertinya akan dia perankan nanti. Saat lift itu sudah sampai pada tujuannya, dia pun langsung disambut oleh si wanita berkacamata yang nampaknya sudah lama menunggunya di depan pintu, bukan untuk menunggu Kim Man Seok, melainkan untuk menyambut si wanita itu. Ketika si wanita berkacamata itu menyadari kehadiran Kim Man Seok, lantas ia pun memperkenalkan dirinya kepada si aktor cuek itu, dan sesuai dugaan, si gadis itu nampak tak peduli dan pergi begitu saja. Bahkan si wanita berkacamata itu menyuruh Kim Man Seok untuk menunggu sebentar sampai pertemuannya selesai dan langsung mengejar si gadis jutek itu. Dalam hati Kim Man Seok bergumam, si aktor wanita itu sepertinya sangat luar biasa, sampai-sampai si kepala departemen harus menjilatinya. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya mereka pun selesai dan Kim Man Seok langsung disuruh untuk masuk. Percakapan diawali oleh permintaan maaf dan basa-basi, lalu menuju ke topik inti. 7 naskah sudah ada di hadapannya dan mereka semua adalah dari perusahaan ternama dan para sutradara yang menginginkan peran atau akting dirinya. Semua judul naskah tersebut berbau kematian, seperti Ingatan Pembunuh, Iblis Tertawa, Pelacak Psikopat, Misteri Sekolah, dan Bukti Hilang. Dia terdiam sejenak, kemudian bilang bahwa dirinya tidak ingin mendapatkan peran yang membuat dirinya sekarat lagi, dan dia ingin mencoba genre film yang berbeda. Akhirnya si wanita itu pun mengeluarkan sebuah naskah yang judulnya sama seperti yang dipegang oleh Song Hana, yaitu Gadis Sungai Seine. Dia juga menjelaskan bahwa naskah ini bukanlah untuk di bioskop, melainkan untuk drama TV, ditulis oleh sang penulis handal bernama Kim Min Sok yang dikenal sebagai pencipta cerita bagus. Dalam film ini, Song Hana sebagai pemeran utama, sedangkan pemeran pembantunya adalah Go Jo Yeon yang dulu pernah satu film dengan Kim Man Seok di film perang. Dia pun membaca naskahnya dan di sana tertulis sebuah cerita bahwa si pemeran utama pembantu pria diadopsi oleh keluarga Prancis ketika dia masih kecil. Singkatnya, dia mendapatkan peran sebagai pemuda jenius dan dalam rangka untuk menjadi si tokoh tersebut, dia harus belajar bahasa Prancis karena konsep ceritanya adalah dia diadopsi ketika kecil dan setidaknya dia harus terdengar seperti penduduk asli, dan kalau tetap tidak bisa, paling-paling akan didubbing. Selain belajar bahasa Prancis, dia juga menyempatkan diri untuk les menggambar. Walaupun mereka bilang akan ada seseorang untuk menggantikannya menggambar, tapi dia berpikir setidaknya harus mengetahui dasar-dasarnya. Selama sebulan penuh dia belajar kedua hal tersebut, hingga tak terasa jadwal syutingnya pun tiba, tapi pelafalan bahasa Prancisnya masih terasa aneh dan skill menggambarnya pun jauh dari kata bagus. Sesampainya di lokasi syuting, si penulis naskah pun sampai mengomelinya bahwa ketika dia mendengar bahasa Prancisnya masih belepotan saat di pembacaan naskah tempo lalu, dia merasa kecewa. Bahkan dia mengancam akan memotong perannya kalau tidak segera meningkatkan bahasa Prancisnya. Beruntung, kemarahan si penulis teralihkan ketika melihat Song Hana dari arah sana, dan selang beberapa waktu, adegan pertama pun dimulai. Ceritanya ini adalah adegan pembuka antara Kim Man Seok dan Song Hana yang sedang berjalan ke satu arah, sedangkan Go Jo Yeon berjalan ke arah yang berlawanan. Sang sutradara berteriak action, dan seperti biasa, Kim Man Seok langsung masuk ke dalam dunia film tersebut. Tapi yang uniknya adalah tiba-tiba dia bisa bahasa Perancis dengan lancar, yang padahal sebelumnya saja dia sangat kesusahan. Bukan hanya itu, dia juga tiba-tiba bisa menggambar dengan sangat bagus, bahkan setingkat master. Dan setelah dia selesai menggambar si gadis cilik itu, seorang wanita cantik pun muncul di belakangnya yang juga ingin digambar olehnya. Sesuai dengan naskahnya, mereka sedikit berdialog, kemudian Kim Man Seok mulai menggambarnya, dan setelah Go Jo Yeon melewati mereka, sang sutradara pun bilang cut. Mereka berkerumun dan nampak takjub melihat gambarnya. Si penulis juga nampak puas dan memujinya. Dia tak percaya bahwa akting, gambar, dan bahasa Perancisnya sangatlah luar biasa. Dia juga berkata akan menambah waktu layarnya. Selain itu, dia juga bertanya apakah dirinya bisa bermain piano, karena di dalam cerita ayah pengadopsinya merupakan seorang artis dan ibunya seorang pianis, sehingga akan lebih real jika dia juga bisa memainkan piano. Melihat sang penulis nampak memiliki ekspektasi besar terhadapnya, lantas ia pun mengiyakan, bilang bahwa dia juga bisa memainkan piano karena toh dia juga dalam sekejap bisa menggambar. Kemungkinan besar dia juga bisa memainkannya entah bagaimana, gumamnya. Di belakangnya ternyata Song Hana diam-diam menatapi dirinya, kemudian setelah itu pergi begitu saja. Go Jo Yeon juga nampak kagum terhadapnya, bahkan menganggap bahwa dirinya merupakan
merupakan seorang aktor jenius. Dia terlihat seperti orang yang berbeda begitu syuting dimulai. Setelah adegan di lokasi ini berakhir, mereka pun terbang ke Paris untuk melakukan adegan syuting berikutnya. Di dalam pesawat, dia ditawari minum oleh seorang pramugari dalam bahasa Perancis dan Kim Man Seok pun menolaknya dalam bahasa Perancis, dan itu membuatnya tersadar bahwa ternyata dia juga bisa menggunakan kemampuan dari aktingnya di kehidupan nyata. Lalu timbul sebuah pertanyaan, apakah dirinya juga bisa memiliki kemampuan lain seperti peran pahlawan misalnya. Sebuah menara panjang terlihat di balik jendelanya dan dia pun menatapinya dengan tatapan kosong seperti Song Hana yang juga sedang menatapi lukisan dirinya dengan tatapan yang tak bisa ku mengerti. Sesampainya di lokasi, mereka pun langsung melakukan persiapan dan langsung mulai syuting. Di sepanjang adegan, dirinya merenungkan banyak hal. Meskipun dia sudah mulai terbiasa dengan situasi ini, tapi kenapa semua ini terjadi kepadanya? Semakin dipikirkan, semakin tak ada yang masuk akal. Seorang perempuan pun menghampirinya dan menanyakan sebuah alamat kepadanya. Dia adik pemeran utama pria bernama Wahyu. Meskipun dia dalam wisata berpacking, dia sebenarnya anggota keluarga kaya. Menurut ceritanya, dia akan tinggal di rumahnya kira-kira sebulan dan nantinya akan jatuh cinta kepadanya. Dia membawa si perempuan itu ke rumahnya dan berbincang-bincang dengan ibunya. Kim Man Seok yang berperan sebagai Julien mulai menjadi pembantunya. Mereka berjalan-jalan di sekitaran kota hingga malam menjelang. Di sebuah taman yang mereka singgahi, si perempuan itu menunjuk ke arah piano dan berkata ingin memainkannya. Dalam ceritanya, Kim Man Seok seharusnya bermain Chopin di sini dan Yeon akan jatuh cinta kepadanya. Dan ketika dia melihat seorang konduktor orkestra dari arah sana, lantas ia pun mulai menekan tombol-tombol piano itu. Dia seperti menjadi Julien asli di dalam dunianya. Dia memainkan piano itu dengan penuh perasaan hingga semua orang terdiam membeku karena suara musiknya. Piano berhenti dan sang sutradara pun berteriakan. Sontak, semua orang langsung bertepuk tangan secara serentak, sedangkan kedua wanita itu hanya melongo melihatnya. Seusai adegan itu, sang sutradara beserta si penulis pun mengajaknya nongkrong di kafe. Di sana ternyata ada Song Hana yang juga ikut bersama mereka. Topik pembicaraan dalam tongkrongan mereka tak lepas dari aksi luar biasanya. Mereka tak henti-hentinya memuji Kim Man Seok yang pandai berakting, menggambar, dan bahkan sekarang dia pandai bermain piano. Si penulis sampai ingin berubah naskahnya dan menjadikannya sebagai pemeran utama pria. Kemudian si penulis pun meminta dengan sangat mohon kepadanya untuk sekiranya bisa mendengarkan suara pianonya lagi di sini. Mereka juga nampak setuju dan berkata bahwa selama syuting mereka sangat terkejut sampai-sampai tidak bisa mengingat permainan pianonya. Permintaan mereka membuatnya berpikir apakah dirinya juga bisa memainkan piano di kehidupan nyata. Akhirnya dia pun naik ke atas panggung dan memainkan sebuah lagu yang sangat dia sukai, bukan sebagai Julien tapi sebagai dirinya sendiri. Suara piano terdengar dan para pemusik mulai mengiringi lagunya. Dia nampak bahagia sekali memainkannya. Sampai-sampai Song Hana yang melihatnya juga ikutan tersenyum karena dirinya.